Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Khairul Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jaringan tumbuhan. Nah, di sini yang saya akan bahas pertama yaitu sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan. Yang pertama, jaringan meristem atau embryonal, yaitu apikal, lateral, interkalar. Yang kedua, jaringan permanen, pelindung, dasar, penyokong, pengangkut, gabus. Nah, struktur dan fungsi jaringan meristem yang pertama yaitu meristem apikal pada ujung daun. Yang kedua, meristem interkalar yaitu pada pangkal ruas batang. Yang ketiga yaitu meristem lateral pada kambium pembuluh darah, kambium gabus. Yang terakhir yaitu meristem apikal pada ujung akar. Nah, struktur dan fungsi jaringan meristem ini ada dua. Yang pertama, jaringan meristem adalah jaringan yang penyusunnya bersifat embryonal, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialis. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem yang pertama yaitu sel berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu nukleus berukuran relatif besar. Yang keempat, sel berdinding tipis. Yang kelima, sitoplasma berjumlah banyak. Yang keenam, vakuola berukuran kecil. Yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Yang kedelapan, plastida belum matang. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Fungsi jaringan meristem yang pertama yaitu sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Yang kedua, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Yang ketiga, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Nah, di sini ada jaringan meristem apikal. Yang pertama yaitu tunas apikal terdiri dari meristem apikal, kambium viskuler, kambium meristem lateral. Meristem yang akan membentuk akar lateral. Akar lateral meristem apikal akar. Nah, di sini juga ada rambut akar yaitu dan meristem apikal akar di dekat tudung akar. Jaringan meristem interkalar. Yang pertama yaitu meristem interkalar arah tumbuh itu ke atas. Yang tengah-tengah yaitu internodus. Yang terakhir yaitu meristem interkalar arah tumbuh juga ke atas, yaitu pada sekat batang. Jaringan meristem lateral. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada annual growth layers, rhicorp, core cambium, primary phloem, secondary phloem, cortex, secondary xylem, primary xylem, vascular cambium. Nah, yang tengah-tengahnya yaitu pit. Nah, itu bisa dilihat dari gambar tersebut. Ya, yang selanjutnya itu struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah sel. Jaringan sederhana ada tiga yaitu parenkim, kolenkin, dan sklerenkim. Yang kedua yaitu jaringan kompleks terdiri dari epidermis, xilem, dan phloem. Nah, struktur dan fungsi jaringan permanen menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat jaringan pengangkut pembuluh, xilem dan phloem atau vaskuler. Yang kelima yaitu jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan epidermis tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Derivat jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis dan modifikasinya ini sudah nampak dalam gambar. Yang pertama yaitu stomata. Yang kedua ada akar-akarnya tersebut yaitu trichomata, duri,
filamen sel Kershik. Struktur dan fungsi jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena yang pertama menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut. Yang ketiga, terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar tipis. Umumnya berbentuk segi enam, memiliki vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim penyimpan udara, parenkim penutup luka. Struktur dan fungsi jaringan penyokong, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, ini sudah terdapat gambarnya yang kiri dan kanan. Itu yang kiri primary cell wall, nukleus, itu ada sclerate, fibers, struktur fungsi jaringan penyokong ataupun kolenkim dan sklerenkim. Disebut juga jaringan mekanik, memiliki dinding sel tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim, untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, menguatkan tegaknya batang daun, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Nah, kolenkim, hubungan kolenkim dan parenkim terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda, jarang ditemukan di akar. Tanda sel primer berdinding tebal, no lignin. Nah, itu sudah ada gambarnya. Sklerenkim yang pertama yaitu organ dewasa, dinding sel tebal, berlignin, protoplasma atau protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa, terdiri dari serabut, sklerenkim, dan sklerate. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut, nama lain berkas vaskuler, jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis, terdiri dari xilem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, itu bisa terlihat jelas ketika di zoom. Itu bagian dari xilem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Macam-macam susunan sel jaringan xilem yaitu tracheit, trakea, pembuluh kayu, parenkim, silen, serabut, ataupun serat xilem. Nah, struktur dan fungsi jaringan pengangkut xilem. Nah, itu gambar dari xilem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut phloem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusun sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar, parenkim phloem, parenkim jari-jari, empelur, serat phloem, dan sklerate. Nah, struktur dan fungsi jaringan pengangkut berdasarkan letak xilem dan phloemnya dibedakan menjadi 3 tipe dasar: tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Struktur dan fungsi jaringan gabus yaitu jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding-dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Struktur dan fungsi jaringan gabus. Fungsi menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Tugas dari kelompok 10 menyoroti organ-organ tumbuhan dari tingkat jaringan. Misal pada organ daun terdapat jaringan apa saja dan fungsinya, perbedaan jaringan penyusun tumbuhan monokotil dan dikotil, utamanya pada batang dan akar, sistem jaringan dan tumbuhan.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.